Halo, apa kabar? Luar biasa. Saya percaya kita semua masing-masing ada di dalam hadirat Allah di tengah-tengah situasi yang kita hadapi dan alami saat-saat ini. Sepertinya kita dijauhkan satu dengan yang lain, tetapi seharusnya ada hikmah yang baik di dalamnya, di mana setiap kita saling mengoreksi diri di tengah-tengah keheningan-keheningan di mana kita di rumah saja. Tapi puji Tuhan karena sekarang sudah dibuka PSBB dan kita berada di era new normal, tatanan baru. Dan saya harap kita terus berjalan di dalam iman dan pengharapan. Firman Allah berkata, saya kutip perkataan Yesus kepada seorang kepala rumah ibadat. Dia berkata, percaya saja. Percaya saja. Ya, di tengah-tengah situasi apapun saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang memanggil dan menetapkan kita menjadi umat pilihannya, adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi di Surabaya pada khususnya, secara manusia ibadah tidak berjalan. Dari mana untuk membiayai semua program yang berjalan, dan juga hamba-hamba Tuhan dan semua pengerja, semuanya tetap giat dalam melayani melalui online. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, karena sampai pada hari ini berkat-berkat Allah selalu mengalir, sehingga semua hamba-hamba Tuhan tidak ada satupun yang tidak mengalami keberkatan. Oleh sebab itulah, apapun yang kita hadapi, saya katakan sekali lagi, percaya saja. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti buka jalan. Mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara umat Tuhan yang dalam keadaan payah secara lahiriah. Atau mungkin engkau mengalami kesulitan yang begitu berat. Engkau mengalami hal-hal yang begitu berat dalam hidup. Saya harapkan jangan Anda kecewa dengan Tuhan. Tetapi percaya saja, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang dahsyat. Saudara Yosafat ketika dia menghadapi peperangan yang besar melawan Moab. Saudara yang Tuhan kasih, firman Allah berkata, Yosafat berkata, Tuhan, kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Anda mungkin sudah tidak berdaya. Anda mungkin mulai gulung tikar. Anda mungkin sudah mulai merasa capek. Keadaan mungkin tidak berubah sampai hari ini. Kesulitan semakin bertambah-tambah. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian, biarlah engkau tetap percaya bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah hidup. Dia mengerti kesusahanmu. Dia mengerti kesulitan kita semua. Dia sanggup membuka jalan. Kalau dia mampu membelah laut Kulsum, dia juga sanggup membuka jalan untuk Anda dan saya. Karena itu apapun keadaan yang engkau hadapi, situasi apapun yang menimpa hidupmu, biarlah engkau mengambil sikap seperti Yosafat. Kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini, tetapi mata kami tetap tertuju kepada Allah. Artinya apa? Walaupun mereka tidak punya kekuatan, tetapi mereka tetap punya harapan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Allah sangat sanggup untuk menolong saudara. Allah sangat sanggup untuk membuka jalan bagi saudara. Allah sangat sanggup membuka pintu berkat untuk saudara. Allah sangat sanggup menyembuhkan penyakitmu. Mungkin sudah lama engkau mengharapkan kesembuhan, tetapi hari ini engkau percaya mujizat Allah akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini engkau percaya usahamu diberkati. Hari ini engkau percaya mata pencarianmu diberkati. Percaya saja, karena Allah kita Allah mujizat.
Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberkati kita semua. berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu, nyatakan dalam hempan-Mu.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya pada hari ini, sekalipun lewat live streaming. Tetapi saya percaya antusiasme saudara biarpun di rumah, dimanapun Anda, tetapi saya percaya saudara tetap semangat, saudara tetap antusias, saudara tetap agresif. Setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena itu mari kita akan bersama-sama untuk berdoa. Kita akan menerima firman Tuhan, dan firman itu sampai benar-benar hidup dan berkuasa, dan yang akan merubah setiap kehidupan kita. Haleluya, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kurina syatakana ya ralama syatakana ya ralama takan. Haleluya, haleluya, syirapatakana ya ralamasi. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pada saat ini Engkau terus memperhatikan kami, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memprotek kami, dan Engkau terus mengkondisikan hidup kami selalu sehat dan tetap segar, dan kami senantiasa di dalam perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Karena itu hati kami sangat-sangat bersyukur buat kasih setiamu, dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, urapi kami semua, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan kami bisa mengerti rancanganmu dan kehendakmu, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Karena itu berfirman lewat hambamu, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan terus mengkondisikan saudara tetap lapar haus. Dan firman Tuhan, lapar haus akan kuasa Tuhan, lapar haus akan realita kerajaan surga, dan saudara akan terus dibawa kepada agenda kerajaan surga. Nah, oleh sebab itu, karena Tuhan senantiasa hari-hari ini sedang membawa gerejanya kembali kepada kodrat yang sesungguhnya, yaitu sebagai institusi kerajaan surga. Nah, saudara harus mau terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena dunia sekarang ini sudah benar-benar membutuhkan keselamatan, membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dan sekarang ini harus memahami ini adalah suatu kesempatan yang paling berharga. Kesempatan yang paling berharga. Kita membangun keterhubungan kita dengan Bapa. Mengapa? Karena kalau kita tidak menggunakan kesempatan secara luar biasa, Alkitab berkata begini, carilah Allah selagi dia masih mau ditemui. Artinya apa? Ada waktu tertentu nanti akhirnya Tuhan sudah tidak mau ditemui lagi. Itulah sebabnya mari kita akan gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk membangun keterhubungan kita dengan Tuhan secara akurat, supaya ketika terjadi pencobaan yang melanda di dalam dunia itu tidak terjadi atas kita semua. Karena kita tetap ada di dalam naungannya dari tempat yang maha tinggi. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema wajib hidup sama seperti Yesus. Nah, ada banyak orang yang merasa dirinya itu sudah begitu yakin banget untuk masuk kerajaan surga. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Tetapi ada satu hal yang harus Bapak Ibu saudara-saudara pahami, bahwa banyak orang Kristen tetapi baru sampai pada agama Kristen, belum sampai pada pengikut Kristus. Kita akan baca dulu di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah,
ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, itu berarti saudara harus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Yesus datang ke dunia ini sebenarnya tidak memberitakan agama. Yang diberitakan adalah berita kasih dan keselamatan. Zaman dulu itu belum ada. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga, belum ada agama Kristen. Terjadi sebutan Kristen pada pertama kali itu di Antioquia. Ada Barnabas, ada Saulus pada waktu itu. Nah, karena di sana itu ada orang-orang atau sekelompok yang memiliki hidup perilakunya, karakternya, sifat-sifatnya itu seperti Yesus, mirip-mirip seperti Yesus, baru orang itu dikatakan Kristen, bukan beragama Kristen, hanya dikatakan Kristen. Kenapa? Karena kelakuan mereka, karakter mereka, kehidupan mereka, nilai-nilai hidup mereka seperti Yesus Kristus. Baru mereka ini disebut Kristen, bukan beragama Kristen. Nah, jadi kalau saudara mengaku dirimu sebagai seorang Kristen atau beragama Kristen, saudara harus, dikatakan harus, wajib, harus hidup seperti Yesus Kristus telah hidup di dalam dunia ini. Nah, ini enggak ada pilihan. Ini enggak ada pilihan. Jadi kalau saudara mau mengatakan dirinya sebagai orang Kristen harus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita seperti Yesus? Orang yang mau hidup seperti Kristus berarti hidupnya mau dipimpin oleh firman dan roh. Karena apa? Karena orang mau hidup di dalam Kristus hanya satu jalannya, yaitu mau dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ditugaskan untuk memberi pengajaran atau pelajaran perkara-perkara yang akan datang. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itulah yang akan melanjutkan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Nah, oleh sebab itu saya akan mengajak saudara pada hari-hari ini pahami, sadari bahwa saudara sebagai orang Kristen, saudara harus dan melatih diri mentaati setiap kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan. Nah, di dalam Yohanes dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hukumnya itu wajib untuk mengikuti hidup seperti Kristus hidup. Nah, seperti apa Yesus hidup? Seperti apa yang harus dia lakukan? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup seperti Yesus hidup? Nah, sebelum sampai ke sana kita perlu melihat, menengok dulu Yesus itu hidupnya seperti apa sih? Ini yang harus kita pahami. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28 ayat 29. Datanglah padaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau saudara mau mengikut Yesus, jalan-jalannya Yesus, saudara harus belajar kepada Yesus yaitu lemah lembut. Pengertian lemah lembut itu artinya orang gampang dibentuk, lentur, mudah diatur. Yesus biarpun adalah raja di atas segala raja, dia mau dibentuk, dia mau belajar untuk menjadi setia, mau mengikuti apa yang Bapa mau. Nah, kita harus ngalami seperti itu. Dia lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati berarti orang yang tidak sombong. Orang yang tidak sombong itu artinya ketika ditegur dia menerima. Kan sering banyak orang berkata, ketika ditegur, sekalipun itu salah, sering menggunakan kata, ya maaf Pak, tetapi maksud saya. Nah, ketika orang mengatakan maaf, tapi maksud saya, kata maksud saya ini membuktikan bahwa orang itu sebenarnya bukan orang rendah hati. Orang rendah hati sekalipun dia merasa benar dan kemudian ditegur, disalahkan tetap menerima. Ya terima kasih untuk nasihatnya, saya akan belajar yang benar seperti itu. Dan Yesus berkata seperti ini saudara.
Yesus sudah meninggalkan jejak yang harus kita ikuti. Apa jejaknya? Di dalam suratan Petrus dikatakan, sekalipun ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Sekalipun dia dianiaya, dia juga tidak membalas, tetapi hanya menyerahkan kepada dia, yaitu Bapa yang adil, hakim yang adil. Dia tidak mau menghakimi dengan cara dia sendiri. Dia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Nah, orang yang hidup dipimpin oleh firman dan roh, seperti itulah kehidupannya. Selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu keputusan ada di tangan Tuhan. Nah, mari kita akan belajar dalam hal seperti ini. Belajar kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Belajarlah sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan selanjutnya, kok yang aku pasang. Nah, ketika Tuhan berkata kok yang aku pasang kepadamu, artinya Tuhan itu sedang mau membawa kita untuk menjadi partner, rekan kerja. Kita akan menjadi selaras, seimbang dengan dia karena kita akan berjalan bersama-sama dengan dia. Kita akan menuruti bersama-sama dengan dia. Sehingga ketika ada beban yang berat, dialah yang akan mengambil alih. Nah, karena itu dia memasangkan kok. Dan kok itu ringan. Kenapa ringan? Karena dipikul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang ada di dalam Yesus Kristus hidupnya wajib karena kita ini sejalan, searah, sepenanggungan, selaras dengan dia. Nah, kita enggak boleh ketika kita dipasangi kok kemudian kita mau menyeleweng ke sana, enggak bisa. Kita sudah ada keterikatan. Ada satu perjanjian, barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana? Caranya supaya kita bisa berperilaku dan memiliki pola pikir seperti Yesus. Salah satu cara yang harus kita lakukan, ya kita hanya belajar kepada Yesus. Apa itu yang perlu kita pelajari? Hanya satu caranya, mengosongkan diri. Di dalam kitab Filipi, kita akan baca bersama-sama. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, atau ayat 6 lah mulai. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita akan belajar bersama-sama. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta segala-galanya di bumi ini. Yesus adalah yang punya surga, langit, bumi, dan semuanya. Tetapi ketika dia mau turun ke bumi, dia mengosongkan seluruh atribut yang ada di dalam surga di sana, yang ada di dalam dirinya. Baik itu kemuliaan, baik itu kekudusan, dan itu semua ditinggal. Dia benar-benar datang di bumi menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan hamba di sini ditulis menggunakan kata doulos, artinya hamba yang paling hina. Kenapa dia harus mengambil rupa seorang hamba? Nah, ternyata ketika hamba itu bisa menerima siapapun orangnya. Kalau raja dia belum tentu bisa menerima gembel. Tetapi kalau seorang hamba dia akan bisa menerima siapapun. Lah Yesus mengosongkan diri contohnya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus turun dari gunung, kemudian di sana dikatakan di dalam kitab Injil Matius, di sana dikatakan bahwa dari berbagai kota, desa, mereka berbondong-bondong datang menemui Yesus. Ada yang sakit kusta. Padahal orang sakit kusta adalah orang yang paling ditolak.
oleh orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus bisa menerimanya. Demikian juga orang-orang Samaria. Termasuk perwira itu juga dia bisa diterima. Demikian juga orang-orang yang tunasusila diterima untuk ditahirkan. Jadi dari rakyat jelata, bahkan ahli Taurat sekalipun, dia semuanya bisa diterima. Kenapa? Karena dia sudah mengosongkan dirinya. Tapi beda dengan ahli-ahli Taurat, beda dengan orang-orang Farisi yang pikirannya, hatinya sudah dipenuhi dengan Taurat, dengan pengetahuan. Dia sudah nggak bisa lagi menerima orang-orang yang sakit kusta. Sudah tidak bisa menerima lagi hamba. Sudah tidak bisa menerima lagi orang lain. Nah, inilah letak kesombongan orang ahli-ahli Taurat. Karena mereka sudah terlalu hebat pengetahuannya. Itulah sebabnya Yesus mengambil rupa seorang hamba sehingga siapapun bisa diterima. Siapapun bisa masuk karena dia sudah mengosongkan diri. Nah, kalau Yesus sudah mengosongkan diri, menjadi rupa seorang hamba, saudara mau jadi seperti Yesus, hidupmu seperti Yesus sebagaimana hidup, caranya juga hanya satu. Saudara harus mengosongkan diri dari sifat-sifat dunia, mengosongkan diri dari kedagingan, mengosongkan diri dari segala bentuk yang sudah dibentuk sejak kita dalam kandungan, sudah dibentuk dengan tradisi-tradisi, pikiran kita, wawasan kita, karakter kita, sudah dididik, sudah dibentuk sedemikian rupa, semuanya harus kita kosongkan. Kita harus berani mengambil hidup seperti Kristus. Hidup penuh dengan kemuliaan. Mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Barulah kita bisa menjadi hidup seperti Yesus hidup. Kalau kita nggak bisa mengosongkan diri, kita tidak mau mengosongkan diri, sekalipun saudara rajin ke gereja, sekalipun saudara rajin melayani, tetapi hidupmu tidak ada perubahan, sama dengan orang-orang dunia, berarti saudara belum hidup disebut seperti Yesus hidup. Nah, karena itu mari kita akan berani konsekuen. Kita berani berkata, aku hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Kristus berarti hidup kita harus mengikuti jalan-jalannya. Haleluya. Nah, seperti inilah yang Tuhan mau saudara-saudara ketika kita mau mengosongkan diri. Artinya ketika kita mengosongkan diri, kemudian kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita semua diambil alih oleh Yesus. Seperti firman Tuhan. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam diriku. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu siapapun yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mulai hari ini aku berdoa supaya engkau bisa mengosongkan diri dari keakuan, dari keegoisan, dari kesombongan, dari tingkah laku yang tidak benar. Itu segera dihancurkan, sedang dibinasakan. Mulai hari ini di dalam nama Yesus aku berdoa dan mendeklarasikan siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini harus bisa mengosongkan dirinya dari segala perkara-perkara duniawi, harus bisa mengosongkan diri dari kedaginganmu, dari keegoisanmu, tetapi mulai hari ini kau segera mengambil rupa seorang pribadi Yesus Kristus. Hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam dirimu, dan mulai hari ini engkau akan memiliki mentalitas anak-anak kerajaan surga. Engkau akan memiliki mentalitas sebagai anak-anak kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu dalam kerajaan surga. Dengar baik-baik. Ketika engkau terima Yesus, saat itu pula engkau telah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Artinya keluarga negaraanmu bukan lagi di dunia, tetapi dalam kerajaan surga. Surga adalah bagian hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, dengan catatan saudara mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Saudara hidupmu mau dipimpin oleh firman dan roh. Selanjutnya, apa untungnya kita hidup seperti Yesus hidup? Saya ulang, apa untungnya kita hidup seperti Yesus hidup? Kita akan kembali membaca di dalam kitab Kolose pasal yang kedua.
Kolose pasal 2 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama. 1:3, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan ayat yang ke-7, orang yang ada di dalam Dia dan hidup di dalam jalan-jalannya, dikatakan bahwa yang pertama kita akan terus berakar di dalam Dia. Yang kedua, kita akan terus bertumbuh. Kita akan terus mengalami suatu pertumbuhan. Beberapa kali saya sudah mengatakan kepada saudara hari-hari ini, saya selalu menekankan supaya saudara benar-benar menyadari, mengerti bahwa Yesus yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa, selalu beserta dengan saudara, mengontrol saudara, yang dikontrol kesehatanmu, imanmu, rohanimu, kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, kebutuhanmu, semua senantiasa dalam pengawasan Bapa. Karena engkau adalah anak-anaknya, Dia adalah Bapa yang baik. Karena itu ketika terjadi suatu kelemahan, Alkitab berkata selagi kita ada di dalam Dia, dikatakan di sini kamu akan berakar dan akan dibangun di atas Dia. Nah, kalau kita sudah dibangun di atas Yesus Kristus, tentunya kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu sifatnya permanen. Pertumbuhan ini dari hari ke hari secara terus menerus. Dan Roh Kudus akan membawa hidup kita bertumbuh sampai menghasilkan buah. Yaitu buah-buah roh yang akan membawa hidup kita menjadi selaras dengan Dia. Oh, hari ini saya berdoa, aku memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Engkau bukan lagi jemaat yang biasa, tetapi engkau menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh, jemaat yang mengalami pertumbuhan secara signifikan. Engkau akan mengalami pertumbuhan secara luar biasa. Justru di saat-saat mengalami ada masalah problem yang seperti inilah engkau sedang dibangkitkan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan, roh yang mengaktifasi sehingga hidupmu akan selalu teraktivasi, memiliki keterhubungan yang akurat dengan kerajaan surga, sehingga selalu kuat di dalam kuat kuasanya. Di dalam nama Yesus terjadi atas dirimu, sehingga engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan, engkau tidak akan pernah mengalami kelemahan, engkau tidak akan pernah lengah, engkau tidak akan pernah takut, engkau tidak pernah mengalami celaka, engkau tidak akan pernah mengalami kebingungan, karena firman dan roh yang akan membawa hidupmu lebih dalam lagi, lebih naik lagi, semakin naik masuk di dalam dimensi kerajaannya. Di dalam nama Yesus terjadi. Selanjutnya, di samping kita dibangun di atas Dia, dikatakan kita akan semakin bertambah teguh. Kita semakin bertambah teguh. Artinya kita semakin diperkuat, kita semakin diperkokoh, kita semakin perkasa. Itulah sebabnya firman berkata di dalam kitab Yoel di sana, hendaklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mengapa saudaraku aku ini pahlawan? Padahal orang tidak berdaya. Karena di dalam diri kita ada firman dan roh yang pernah dipakai untuk menciptakan jagat raya ini. Sekarang ada di dalam diri saudara. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mendistrak setiap kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara. Tuhan yang akan menolong saudara, firman dan roh yang akan menolong saudara. Engkau akan menjadi bertumbuh, engkau akan menjadi berbuah. Dan mulai hari ini, di dalam nama Yesus sekali lagi aku deklarasikan, siapapun engkau yang mendengar firman Tuhan, Tuhan akan terus mengkondisikan engkau. Dalam situasi seperti ini, engkau akan tetap dikondisikan selalu sehat, tetap segar dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus terjadi atas dirimu, asal engkau tetap hidup seperti Yesus hidup. Dalam nama Yesus terjadilah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan,
Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan sama-sama kita akan menghampiri tata kasih karunia-Nya. Kita berdoa. Haleluya. Kurina syatakana yaralama syatakana yarala. Kurina yarapatakana shiratakana yaralam. Kina shana yaralama shitakana yaralama takan. Kurina shana yaralama yaralam. Haleluya, 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 haleluya. Kurana shirapatakana yaralama takana yaralama. Kurina shirapatakana kikatakana sinatakan. Kurina sinatakana yarapatakan. Kurina shirapatakana yaralama sana. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa sekaligus menyatakan, siapapun yang mendengar setiap kebenaran firman Tuhan pada saat ini, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman itu akan menjadi tertanam di hati mereka, akan mengerjakan seperti apa yang Bapa mau di dalam kehidupan mereka. Mereka akhirnya menjadi anak-anaklah yang kokoh, anak-anak yang tangguh. Mereka akan hidup sebagaimana yang Yesus hidup. Mereka akan belajar untuk mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Mereka mulai melatih diri mereka, mendesak diri mereka untuk hidup seperti Yesus hidup, seperti yang Engkau kehendaki Bapa. Di dalam nama Yesus, aku mohon firman dan roh akan terus menyelaraskan hidup kami seperti hati Bapa, menyelaraskan hidup kami seperti pikiran Kristus. Maka kami akan terus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kami akan terus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Sebab kami tahu hari-hari ini Allah Engkau sedang membawa kehidupan kami masuk kepada agenda kerajaan surga, mengembalikan gereja sebagai kodratnya, yaitu sebagai institusi kerajaan surga. Gereja yang berdaulat, gereja yang berkuasa, gereja yang membawa dampak, gereja yang bisa menjadi terang dan garam, gereja yang bisa menjawab kebutuhan, memberi jalan keluar setiap ada masalah. Dan mulai hari ini aku melepaskan firman dan roh yang hidup, roh yang membangkitkan, roh yang akan membawa mereka untuk membawa kepada kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa sekaligus mendeklarasikan, tidak ada jemaat yang lemah, tidak ada jemaat yang lengah, tidak ada jemaat yang sakit, tidak ada jemaat yang kena virus. Semua jemaat diproteksi, semua jemaat diberkati, semua jemaat dilindungi. Di dalam nama Yesus terjadi atas kehidupan mereka. Siapapun mereka yang mendengar firman ini, baik yang ada di rumah maupun di gereja, semua diberkati. Semua mulai menata hidup mereka, berjalan di atas kehidupan mereka, perilaku mereka benar-benar seperti Yesus Kristus. Maka mereka baru dilayakkan disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup, sebagai anak-anak Allah yang berhak untuk menerima waris kerajaan surga. Di dalam nama Yesus terjadi mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan semuanya sudah termeteraikan, semua dikembalikan untuk kemuliaan hormat bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan menjadi hidup dan berkuasa dan merubah setiap kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sebentar kami mengakhiri ibadah raya pada hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Bapa turun atas kami. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu senantiasa akan menyertai kami melalui kuasa dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus selalu memberkati menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita akan naikkan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku.
Tuhan kita Yesus